Yang muda nanti ada gerakannya yang lebih ekstrim lagi. Nah, ini masih stretching nih, enak untuk yang buat dua bisa ini. Untuk lansia. Bisa. Lutut bisa. Nanti praktekkan nantinya. Ya. Nah, setelah ini perhatikan teman-teman, kaki kiri, ganjel kaki kanan. Tangan kita perhatikan di area bawah pergelangan tumitnya ya. Tarik. Ya, atau sebaliknya boleh. Ya. Nah, teknik tariknya yang harus diperhatikan. Jangan sampai kelolosan nanti copot orang punya kaki. Teknik tariknya ya disesuaikan, karena ini postur saya lebih tinggi nih sama beliau nih. Postur saya lebih tinggi. Jadi saya menyesuaikan. Ya, sebenarnya paling enaknya begini kalau kita sama-sama ukuran kita. Tapi karena saya punya postur lebih tinggi, maka saya menyesuaikan. Ingat, gerakan ini enggak saklek ya. Ya, gerakan ini menyesuaikan. Jangan disaklek, jangan dibikin saklek kalau seperti itu gitu. Dia menyesuaikan, jangan dibikin saklek. Ya, menyesuaikan. Oke. Ya, tumpung kaki saya. Bisa tarik. Pada saat kita narik, kita harus rasakan perubahan yang terjadi di area ini, ya. Tarik ya. 1, 2, 3. Ya. Kalau dia posisinya dislokasi sendi, bunyi dia kletuk bunyi. Tapi dia nih posisinya normal tuh. Jadi dia hanya ngerasain enak ditarik. Dan dua, kita jangan tarik ini semua kita jangan, disesuaikan aja. Tarik. Yang paling penting ada biar kita tidak cedera, ini kepala harus mundur ke belakang. Ya. Jangan begini. Ya. Jangan begini. Ini nanti kita yang cedera. Ya. Dua-duanya. Tapi ingat kontrol. Kebanyakan nanti kalau kita tidak kontrol, sakit lepas orang. Ya, perhatikan, dia harus kontrol. Soalnya ini bahaya, ini bisa copot kalau kita terlalu kencang narik. Harus ya, bahaya. Kontrol. Disesuaikan. Oke, ini bisa kita lakukan 3 kali. Oke. Udah, diingat? Ingat ya gerakannya 17. Oke, ini ada gerakan lain? Ada. Cuman kita praktekkan yang itu. Oke. Nanti kembali ke posisi yang sama. Kita putar yang sebelah sini, ya. Oke. Posisinya diganti. Tadi kiri ketemu kanan ketemu kanan, sekarang kiri ketemu kiri. Sama gerakannya. Ya. Sama. Tarik panggul sama. Tarik ya. Sama. Oke. Kalau yang panggul kanan misalnya agak ngangkat sedikit enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Ya. Nanti kita masalah sisanya bawa ke bawah lagi. Temu ya. Ya. Sama. Ya. Nah, ini bunyi. Dengar tadi bunyinya? Bunyinya itu kalau dia terjadi di dislokasi sendi. Bunyi dia. Tak. Biasa kalau orang juga area belakang ambil bunyinya. Nggak apa-apa, berarti posisinya dia sudah kembali ke posisi normal. Bunyi Pak? Ya. Bunyi. Relaksasi bunyi, dia punya area bunyi nih. Tak, bunyi dia. Ya. Bunyi dia. Itu kalau terjadi dislokasi sendi. Bunyi dia. Tadi 2 yang bunyi. Bunyi itu bukan bunyi istilahnya, lebih ke kembali ke posisinya. Ini 1, yang kawannya sama area apa ini? Belakangannya bunyi tadi. Masuk gitu. Nah, kalau udah bunyi enak Bu. Nah, udah lagi posisi ya. Seperti itu, nanti dikontrol. Oke, so. Nah, seperti ini ya, udah ingat ya. Ini ada versi lainnya juga, ada versi lainnya. Ini versi 1, ada versi lainnya dulu. Ada boleh balik Pak. Oke, Pak. Gini Pak. Begitu Pak. Sip. Ini dilipat Pak. Oke, tangan mulai sini Pak. Oke. Ini versi lainnya ya. Ini versi lain, tapi fungsinya sama. Yang ini malah dua-duanya saya punya kaki masuk. Perhatikan, ini sama. Enak kayak. Ya.
badannya diluluskan. Oke. Badan diluruskan. Oke, ini versi lain ya. Cuma yang bedanya yang tadi tuh. Ini versi lain gerakannya. Sama, hampir sama tujuannya, tapi yang ditarik ini ankle belakang. Ya, silakan. Ya. Tujuannya sama. Narik juga. Trik di sini kontrol. Ingat karena postur saya tinggi jadi saya menyesuaikan. Pas, 1 2 3. Sambil kita rasakan ya Pak ya perubahan yang terjadi di sana. Dia ngerasain karena pada saat itu kalau kita sudah tahu rasanya dia kerasa dia area mana yang berubah itu kerasa dia. Ya. Enggak mesti juga istilahnya harus berubah, jangan kalau dia belum berubah terus dipaksakan sampai begini, jangan begitu saja, nggak boleh juga, disesuaikan aja, ada batasannya, jangan dipaksakan. So. Nah itu bunyi, bunyinya, Ya. dapat ya, nah dapat bunyi dia, seperti itu, artinya memang ada posisi ankle-nya masuk, nanti ngerasain, pada saat seperti itu rasain, ya, oke itu contoh gerakan lagi, ingat Bu ya. Ini saya nih, udah berapa belas itu dah? 7. Berapa gerakan tadi? 7. 7 ya? Saya udah hitung sini yang hitungnya. Ya teman-teman yang video, ingatkan ya. Fokus Fokus ke ke depan. depan, perhatikan. Itu sudah. Sekarang gerakan berikutnya. Perhatikan, gerakannya sama. Sama tadi. Kita tarik, ya. Kakinya kita angkat. Nah ini ya. Ya, ingat. B, pegangan. Ini ada dua versi juga. Ini versi pertama yang kita pakai. Kaki teman-teman masuk ke sini, ya. Saya punya kaki, ya, masuk ke area pantatnya, ya, ya. Saya punya tangan, ya. Ini bentuknya ada liter L. Posisi kaki saya. Di liter L. Jadi saya punya kaki begini. Posisinya seperti ini. Perhatikan. Ini area masuk ke area pantatnya, ini masuk ke area badan. Sekarang setelah itu kita lakukan tekanan karena ini untuk kita melancarkan melakukan peregangan di area betis sampai ke panggul. Masih keluhan-keluhan area betis yang nyeri-nyeri betis, sering kram, ini bisa ditangani dengan ini. Tekniknya sebenarnya sederhananya seperti ini teman-teman, cuman saya lebih tinggi nih. Kalau secara teknik aslinya dia harus kita posisinya ada di sini. Ini harus menekan ini posisi. Rasa Pak? Cukup Pak. Ini kerasa tau? Nah, ini keren ya. Oke. Cukup. Disesuaikan sama pasien. Ini udah tarik rasanya. Ini bagus. Seperti tekniknya. Nah, karena saya tinggi, makanya saya menyesuaikan. Saya bisa lakukan dengan teknik ini. Teman-teman bisa ambil area jarinya ya. Tapi yang teknik aslinya dari Zamatera, teman-teman harus pakai bahu. Dorongnya pakai bahu. Ini teknik aslinya pakai bahu. Dorongnya pakai bahu. Jadi tidak begini. Dorongnya harus pakai bahu. Sesuaikan kekuatan pasien. Teknik aslinya. Tapi karena saya tinggi, saya menyesuaikan pakai ini jari aja. Cukup. Oke. Itu. Sampai di sini sudah dilihat kan? Oke. Sekarang kita perbaiki langsung ke area panggul yang sering dibilang saraf kejepit, sakit keng, boleh diterapi dengan seperti ini. Ya, teman-teman. Bagaimana lanjut setelah ini? Boleh tangannya, teman-teman. Ya, teman-teman tapi dorong ya. Ya. Dorong pelan-pelan. Oh, enak. Kerasa ya. Dia kerasa nih. Nanti yang sudah praktek baru tahu rasanya. Ya, kalau sudah praktek, waktu idap baru tahu idap deh Pak. Ya. Nah, kalau begitu rasanya nanti. Kalau dia secara rupanya sedang, tapi gerakan dia perhatikan. Lihat nih gerakan saya ya, biar si dia enak. Yang pernah belajar tidak silat enak nih. Ya, ini gerakan yang benarnya. Jangan begini nanti. Nah, kurang elok dilihatnya ya. Tak elok dilihatnya nanti. Begini nanti jangan. Ya, kuda-kudanya babit. Berdaya. Ya. Pose. Kadang-kadang pasien itu bohong dia. Bohong bagaimana? Dia nggak ngerasain apa-apa. Untuk menghindari terjadinya hal itu, dia pegang ini.
Ya, karena dia nanti kalau dia ke sini ini mengurangi tekanan. Ya, mengurangi tekanan, reaksi tekanannya. Jadi tarik dia ke sini, ini tarik. Oh iya. Nah, cukup. Itu nanti akan memperbaiki area panggul, pinggang dan lubar, ya seperti itu. Ya, oke. Setelah itu teman-teman bisa lakukan bergiliran, hal yang sama. Ini sama ya, biar seimbang nih Pak. Ya kuda-kudanya sama. Perhatikan. Ini agak kencang. Kenceng. Berarti udah parah. Masih kuat kalau Oke ya, seperti itu. Nanti sama kuda-kudanya. Ingat, kadang-kadang pasien kalau kita kayak gini kan dia tarik kiniknya karena dia mengurangi tekanan. Untuk menghindari itu pegang aja, tarik. Oh, cakep. Penyakit area api. Dia sakit pinggang lah kiri. Tinggal ya, seperti itu. Tarikan seperti itu ya. Ini ada versi yang lain, itu versi yang kedua. Sekarang versi yang lain ada. Ya. Sama sebenarnya, tapi versinya yang berbeda. Ini dilunturkan ke lepas bawah. Ya. Itu lebih. Ada yang seperti itu. Ini teknik yang kedua. Sama tujuannya, ya. Cuman bedanya nanti yang kita tekan adalah nanti dia menggunakan bobot badan. Ya, pada saat kita turun, ini yang kita tekuk, ini yang kita dorong pakai bobot badan. Ini pasiennya yang dicelang ini. Nekuk dia. Harus lurus. Nah, makanya seperti itu, dilurusin ya. Makanya pada saat melakukan ini, dia agak menghimpit ini. Dia tidak bisa terkunci dia. Jadi tidak bisa begini. Kalau begini dia nanti ini nekuk, tidak temu. Ini untuk keamanannya dia juga, keamanan kita juga, kenyamanan kita harus tahan nih. Nah, cuman ini ya, fit. Yang kedua, cuman kita harus tekuk karena ini badan yang akan jatuh. Dia akan tertekan oleh badan, bukan dorongan kita. Ya, pada saat lepas, tolong badan kita yang turun. Oke. Nah ini berat ini badannya. Ya. Nah, itu menyesuaikan. Jadi kita sesuaikan, jangan nanti kita semuanya langsung turun, jangan patah orang. Ya, ini bagus sekali untuk orang yang stroke area kaki yang jalannya begini, itu harus rutinkan pakai ini. Insya Allah itu kalau setahun aja situ jalan kan bisa deh jalan. Ya, rutinkan karena pasien yang stroke itu ada yang memang cepat sembuhnya, ada juga yang prosesnya pelan. Ya kalau yang prosesnya pelan nanti biasa rutinnya seperti itu karena biasanya kita juga di klinik kalau pasien-pasien yang agak kita tahu dia akan susah sembuhnya, biasanya anaknya kita berikan terapi ini. Jadi kalau di klinik, yang datang klinik kita berikan, nanti ibunya dilakukan gerakan seperti ini, kita ajarkan, kontrolnya nanti biasa sebulan sekali. Daripada dia setiap hari ke tempat kita kan kasihan. Terapi mandiri ya? Ya kasihan, artinya kalau dia rutin seminggu sekali ke tempat kita kasihan kan lumayan ya, kecuali pasien BPJS tidak masalah. Kalau dia berbayar kan lumayan itu, kasihan. Makanya kita biasanya di klinik berikan itu. Sebulan sekali dia ke tempat kita untuk kontrol, tapi nanti terapi mandiri di rumah anaknya atau pendampingnya ini kita ajarkan. Salah satu tekniknya yang ini yang kita sering ajarkan. Ya, ini sangat bermanfaat sekali untuk orang stroke nih, atau orang yang memiliki kelemahan fungsi saraf. Ini kerasa ini. Ya, seperti itu dia, perhatikan tekniknya teman-teman ya. Teknik yang penting ini. Oke, yang hal yang sama ya, sama, nggak ada yang lain-lain. Yang kedua, teman-teman perhatikan, masuk yang kedua, area pantat masuk nih ke dalam, bahkan di sini, ya, bisa diingat ya gerakannya ya, juga sama, ya, kunci untuk keamanan, gerakannya sama. Ya, Main. ini bisa teman-teman lakukan 3 kali atau 5 kali, boleh disesuaikan kondisi pasien. Ingat kunciannya di sini ya.
Kalau kita tidak kunci, masalahnya nanti pasiennya bisa melonggarkan posisi dengkulnya. Ya, harus kunci, tahan pusat. Capek memang kalau begini, beneran capek. Capek nih. Ini kalau anak-anak ini suruh pilih terapi pasien yang gini, lebih baik pilih akupuntur dia nih. Saya bilang saya bisa nanganin sampai 3 orang, dia bilang. Oh ini capek, iya capek. Makanya saya di sini jarang pakai ini, kecuali kasus-kasus tertentu, ya. Cuman efektivitasnya luar biasa manfaat. Seperti ini, ya. Setelah itu kita maju nih, Bapak Ibu. Ya, dorong.